Indonesia bangkit, tetangga panik. Strategi ekonomi Prabowo bikin heboh ASEAN. Indonesia lagi di titik balik ekonomi global, bro. Kebijakan tegas Presiden Prabowo Subianto bikin banyak negara tetangga kelabakan. Bayangin aja, ekspor sumber daya alam sekarang dikontrol ketat, devisa ditahan di dalam negeri, dan industri nasional mulai digaspol habis-habisan. Guys, warga Sabah Sarawak ingin gabung Indonesia beneran? Gegara gak diurus oleh negaranya Malaysia. Mengapa Sabah Malaysia ingin bergabung dengan Indonesia? Pertama, resolusi PBB tahun 1963 yang mengakui konsensus di Sabah untuk bergabung dengan Indonesia, menegaskan perpindahan kekuasaan. Guys, Indonesia rupanya ingin membuat peta baru di Asia Tenggara. Dengan kekuatan militer yang saat ini mencapai posisi keempat, teman-teman, khususnya di bidang maritim, Indonesia tentu mempunyai peran yang sangat besar. Ditambah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat negara-negara sekitar ini panas dingin. Bahkan Sabah dan juga Sarawak sudah melihat kemungkinan terbaik untuk bisa menggabungkan Kalimantan, seluruh wilayah Kalimantan menjadi satu bagian Republik Indonesia. Ya, hal ini tentu membuat Malaysia cemas karena perilakunya yang menganaktirikan Sabah dan juga Sarawak terbayar lunas. Kini Sabah dan juga Sarawak sedang memulai sebuah pergerakan untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan. Tentu teman-teman ini sudah dibaca oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan orang yang lugu, bukan orang yang polos. Pak Prabowo jauh melihat ke depan. Kalau misalnya Kalimantan diperkuat, banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Apalagi nih Sabah dan juga Sarawak yang selalu dianaktirikan, tentu tergiur juga kalau misalnya ya Kalimantan maju. Ya, buat apa kita bergabung dengan Malaysia yang sebenarnya teman-teman penggabungan Sabah dan juga Sarawak bukan atas dasar kesepakatan seperti yang dilakukan di Indonesia. Kan di Indonesia dulu adalah Sumpah Pemuda. Kita adalah satu Indonesia, satu bahasa Indonesia. Nah, tapi mereka itu digabungkan atas dasar dekret dari Britania Raya. Jadi, itu mantan koloni Inggris yang disatukan menjadi negara Malaysia. Jadi, bukan sebuah hasil perundingan seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena itulah, ya, persatuan Malaysia itu sangat sering dipergunjingkan, sangat mudah retak. Dan kemarin kita juga sudah memberitakan dan cukup viral juga di kajian online bahwa ada demonstrasi besar-besaran di Sabah dan juga Sarawak untuk menuntut kemerdekaan. Hari ini kita bakal lihat dulu bagaimana strategi Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan benar-benar membuat peta baru di Asia Tenggara? Dan kalau misalnya ini teman-teman, ya jadi Kalimantan United bersatu menjadi Republik Indonesia, apa Indonesia akan untung atau mungkin ini hanya akan menambah konflik baru dengan Malaysia? Kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Indonesia bangkit, tetangga panik. Strategi ekonomi Prabowo bikin heboh ASEAN. Indonesia lagi di titik balik ekonomi global, bro. Kebijakan tegas Presiden Prabowo Subianto bikin banyak negara tetangga kelabakan. Bayangin aja, ekspor sumber daya alam sekarang dikontrol ketat, devisa ditahan di dalam negeri, dan industri nasional mulai digaspol habis-habisan. Hasilnya, Indonesia makin mandiri, sementara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina mulai ngerasain efeknya. Nah, di sini kita bakal bahas gimana strategi ekonomi Prabowo ini mengubah peta perdagangan ASEAN, kenapa negara lain mulai panik, dan gimana posisi tawar Indonesia kini makin garang di pasar global. Apakah ini jalan menuju kejayaan ekonomi yang lebih besar? Simak sampai habis. Indonesia gaspol, tetangga panik. Dulu, negara-negara tetangga enak banget bisa impor sumber daya alam dari Indonesia tanpa ribet. Tapi sekarang, Prabowo bikin gebrakan. Ekspor dibatasi, dan setiap devisa dari ekspor harus masuk dulu ke dalam negeri sebelum bisa keluar lagi. Aturan ini berlaku setahun penuh, dan hasilnya, negara-negara yang selama ini ketergantungan sama Indonesia mulai gemetar. Contohnya Thailand, yang rajin impor bahan bakar mineral buat industri mereka. Filipina juga sama. Mereka bergantung banget sama bahan mentah dari Indonesia buat ekspor ke Uni Eropa dan Amerika. Sekarang, dengan kebijakan baru ini, mereka mulai panik. Tapi coba pikir, selama ini siapa yang paling menikmati keuntungan dari sumber daya alam Indonesia? Mereka. Kita ekspor tembaga mentah, mereka bikin jadi produk mahal.
Kita jual nikel, mereka produksi baterai dan mobil listrik. Indonesia cuma dapat sisa-sisa. Sekarang, Prabowo datang dengan solusi biar yang kaya bukan cuma mereka, tapi juga kita sendiri. Kenapa kebijakan Prabowo ini jenius? Selama bertahun-tahun, Indonesia cuma dijadiin pemasok bahan mentah oleh negara-negara maju, termasuk tetangga sendiri. Mereka anggap Indonesia cuma gudang SDA, sementara rakyat kita cuma kebagian ampas. Prabowo sadar, kalau kita terus begini, kapan kita bisa maju? Makanya, dia ubah aturan main. Ekspor dibatasi biar bahan mentah diolah dulu di dalam negeri. Devisa hasil ekspor harus masuk dulu ke Indonesia. Industri nasional dikembangkan biar kita nggak sekadar jadi pemasok bahan mentah. Ini bukan cuma soal proteksi ekonomi, tapi strategi jangka panjang. Dengan cara ini, industri dalam negeri bisa berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi kita makin stabil. Thailand dan Filipina nangis, tapi kok nyalahin Indonesia? Begitu kebijakan ini jalan, negara tetangga langsung heboh. Thailand misalnya, ekspornya turun 10%, industri otomotif mereka anjlok 37%. Filipina juga sama, pertumbuhan ekonominya cuma 5,2%, padahal target mereka minimal 5,4%. Tapi kalau mereka langsung goyah gara-gara kebijakan Indonesia, bukankah itu bukti kalau ekonomi mereka nggak sekuat yang dikira? Mereka sekarang teriak-teriak seolah-olah Indonesia yang salah. Padahal, Prabowo nggak melarang ekspor selamanya. Dia cuma mau Indonesia dapat bagian yang lebih adil. Kalau mereka mau stabil, ya harus belajar mandiri, bukan cuma ngandelin Indonesia terus-terusan. Indonesia naik kelas, dunia kaget. Sementara negara lain sibuk ngeluh, Indonesia justru naik level. PDB kita naik 5,1% sepanjang 2024, dan kita resmi gabung ke BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ini bukan main-main. Gabung BRICS artinya kita sekarang punya akses ke pasar besar, nggak melulu harus tergantung ke Eropa dan Amerika. Media internasional pun bereaksi. The Financial Times bilang kebijakan Prabowo ini mengejutkan dan berani. East Asia Forum menyebutnya visioner. ASEAN Briefing bahkan memprediksi Indonesia bakal jadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Indonesia yang dulu ragu-ragu, sekarang makin percaya diri. Dulu kita takut kehilangan mitra dagang, takut ekonomi ambruk, takut dimusuhi negara lain. Tapi sekarang, Prabowo membuktikan kalau Indonesia bisa berdiri tegak tanpa harus tunduk sama tekanan asing. Tetangga harus adaptasi, Indonesia nggak mau kalah lagi. Dulu, kalau negara besar bicara, Indonesia cuma bisa mendengar. Kalau mereka bikin aturan, kita cuma bisa ikut. Tapi sekarang, Prabowo bikin dunia sadar kalau Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan sesuka hati. Kebijakan ekonomi baru ini bukan cuma soal angka, tapi juga soal harga diri bangsa. Kita yang punya sumber daya, kita yang atur. Kalau negara lain merasa dirugikan, itu urusan mereka. Mereka yang harus menyesuaikan diri, bukan kita yang harus terus mengalah. Dengan kebijakan baru ini, Indonesia mulai punya posisi tawar lebih tinggi di dunia. Kalau dulu ekonomi global didominasi Amerika, Eropa, dan Cina, sekarang Indonesia mulai masuk radar sebagai pemain utama. Tetangga yang dulu enak-enakan, sekarang harus kerja lebih keras buat nyari sumber daya alternatif. Selama ini, negara-negara lain asik menikmati hasil bumi kita. Mereka dapat bahan mentah murah, profitnya gede, sementara kita cuma kebagian jadi pemasok. Mereka nggak pernah nanya, "Hey, Indonesia untung nggak sih?" Tapi begitu kita mulai main strategi yang sama, mulai mikirin kepentingan nasional duluan, mereka langsung panik. Mereka mulai nyalahin kebijakan Indonesia, seakan-akan kita salah karena mau maju. Ironis banget kan? Negara yang selalu teriak perdagangan bebas dan ekonomi pasar, malah nggak terima kalau kita benar-benar pakai hak kita buat atur sumber daya sendiri. Sekarang, mari kita lihat faktanya. PDB Indonesia naik 5,1% di 2024. Sementara banyak negara lain masih menggap-megap. Kita gabung ke BRICS, artinya akses pasar makin luas dan kuat. Kebijakan ekonomi Prabowo diakui dunia sebagai langkah berani dan visioner. Bahkan media barat aja terpaksa angkat topi. Posisi kita di Asia Tenggara makin solid. Bukan cuma jadi tukang suplai, tapi pemimpin ekonomi regional. Indonesia yang sekarang beda. Kita nggak lagi nunggu arahan dari luar atau jadi lumbung buat negara lain. Sekarang kita yang nentuin permainan. Buat negara lain yang mulai ngerasa kehilangan keuntungan dari Indonesia, mungkin sekarang saatnya mereka tanya ke diri sendiri. Selama ini kita anggap Indonesia mitra atau cuma sumber daya murah. Prabowo udah pilih jalannya, dan Indonesia udah mutusin buat maju, dengan atau tanpa mereka. Dunia sekarang cuma punya dua pilihan, ikut perubahan atau tertinggal di belakang. Selamat datang di era baru. Indonesia nggak bakal mundur. Kita mulai memimpin, yang lain mulai ketinggalan. Dulu, negara-negara besar seenaknya ngatur ekonomi dunia. Amerika nyaman jadi pemain utama, Uni Eropa suka mendikte aturan, sementara kita cuma jadi anak bawang. Tapi sekarang, mereka mulai serius perhatiin kita. Cina dan Rusia makin deket, sadar kalau Indonesia sekarang punya daya tawar tinggi di BRICS. Cina ngelihat kita sebagai mitra strategis di rantai pasok global, sementara Rusia lihat kita sebagai sekutu penting di Asia Pasifik. Negara-negara tetangga juga mulai gelisah.
Malaysia dan Singapura yang biasa mengandalkan pasokan murah dari Indonesia, sekarang harus cari cara baru buat bertahan. Thailand pusing karena ekspornya turun dan industri otomotifnya kena dampak. Filipina makin rentan karena ekonomi mereka bergantung sama kebijakan Amerika yang nggak jelas. Sementara itu, Indonesia melaju terus. Sumber daya kita tetap di dalam negeri, industri berkembang, ekonomi tumbuh lebih stabil. Yang menarik, media dunia mulai ngeh kalau Indonesia udah berubah. The Financial Times bilang langkah Prabowo bisa mengguncang ekonomi Asia. East Asia Forum nyebut kebijakan ini visioner. ASEAN Briefing mulai ngakuin kalau Indonesia sekarang punya peran lebih besar di perdagangan regional. Buat mereka yang masih berharap kita bakal balik ke masa lalu, siap-siap kecewa. Indonesia sekarang berdaulat dan berdikari. Selama ini, harga nikel, batu bara, kelapa sawit ditentukan negara lain. Kita cuma jadi kuli global, jual murah, beli mahal. Tapi Prabowo sadar, kalau terus kayak gitu, kita bakal selamanya jadi negara konsumsi, bukan produksi. Makanya, ekspor dibatasi, devisa ditahan di dalam negeri, sumber daya diolah sendiri. Hasilnya, ekonomi kita tumbuh dengan kendali penuh. Negara-negara tetangga mulai panik. Singapura yang biasa jadi perantara dagang di ASEAN kehilangan akses gampang ke bahan mentah kita. Thailand yang butuh bahan bakar murah buat industrinya mulai kelimpungan. Filipina yang bergantung pada impor dari Indonesia mulai kehilangan pegangan. Sekarang mereka ribut, mulai nyalahin Indonesia. Tapi dulu, waktu kita dirugikan, ada yang bela? Nggak ada! Dulu, batu bara kita dijual murah, tapi listrik di dalam negeri mahal. Kelapa sawit kita diekspor besar-besaran, tapi petani kita tetap susah. Nikel kita dikuras habis, tapi kita nggak punya industri baterai sendiri. Begitu kita bilang, stop, mereka panik. Mereka bilang kita egois, tapi mereka lupa. Ini tentang kedaulatan ekonomi kita. Prabowo tahu, kalau Indonesia mau maju, kita harus berhenti jadi penonton. Kita harus jadi pemain utama. Guys, warga Sabah Sarawak ingin gabung Indonesia beneran? Gegara-gak diurus oleh negaranya Malaysia. Mengapa Sabah Malaysia ingin bergabung dengan Indonesia? Pertama, resolusi PBB tahun 1963 yang mengakui konsensus di Sabah untuk bergabung dengan Indonesia, menegaskan perpindahan kekuasaan. Kedua, pertumbuhan ekonomi signifikan di Indonesia, di mana kebijakan pemerintah dan eksploitasi sumber daya alam mengurangi kelaparan dan meningkatkan ekonomi pada tahun 1970 hingga 1980. Sabah ingin bergabung dengan Indonesia karena kesamaan budaya, khususnya dengan suku-suku di Indonesia bagian timur. Keuntungan ekonomi melimpah, dengan akses pada sumber daya alam Indonesia, dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Keamanan dan stabilitas dari kekuatan militer Indonesia juga diinginkan. Kesempatan pembangunan lebih baik dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga tidak kunjung mereka dapatkan dari Malaysia. Krisis dan gejolak, itulah Malaysia. Oke, mari kita telah. Dilansir dari siaran berita Malaysia mengutarakan bahwa Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya yaitu wilayah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan Sabah dan Sarawak lebih strategis ditumbuhi pertumbuhan baru dari segi ekonomi dan juga ikatan. Berarti tandanya ada indikasi Sabah dan Sarawak untuk bergabung dengan Indonesia. Tanggal 30 Maret 2025 kemarin, muncul video deklarasi kemerdekaan Sabah dan Sarawak alias Borneo Utara dari Federasi Malaysia. Kenapa? Karena banyak warga sana ngerasa diarak-tirikan sama pemerintah pusat. Udah bertahun-tahun isu ini tuh muncul terus, dan sekarang malah makin serius. Yang dukung bukan cuma rakyat biasa, tapi juga pemimpin adat, aktivis politik, dan juga orang-orang Sabah dan Sarawak yang tinggal di luar negeri. Mereka merasa pembangunan gak adil dan kedaulatan rakyat di sana terabaikan. Makanya muncul gerakan Sabah Sarawak Unity. Saya ingin bertanya kepada Ratu Yang Mulia Pertua. Terdapat satu perkara yang tercatat dengan jelas, yaitu hak Sabah untuk menerima 2/5 ataupun 40% perlu dikembalikan kepada Sabah. Alangnya, hak ini tidak pernah ditunaikan sepenuhnya sejak penubuhan Malaysia sehingga ke hari ini. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar, paling sering dipelintir, dan paling enak dijual ke YouTube. Benarkah warga Sabah dan Sarawak ingin bergabung dengan Indonesia? Jawaban pendeknya, tidak sesederhana itu. Jawaban jujurnya, ini bukan soal pindah negara, tapi soal pindah harapan. Masalahnya, di ruang publik, terutama media sosial, isu ini sudah keburu dibikin dramatis kayak sinetron. Judulnya dibikin gede, Sabah mau merdeka, atau Sarawak bosan jadi anak tiri. Padahal kalau ditelusuri pelan-pelan, yang terjadi itu bukan deklarasi politik, tapi curhat kolektif yang kebanyakan nggak didengar negara. Sekarang kita bongkar satu-satu, pelan tapi nyentil. Asal-usul narasi ingin bergabung dengan Indonesia. Narasi ini bukan barang baru. Ini isu lama yang muncul tenggelam tiap kali ada 3 kondisi bertemu dalam satu waktu. Harga kebutuhan hidup naik, akses layanan publik seret, perbandingan dengan wilayah seberang perbatasan makin kontras. Biasanya munculnya dari mana? Bukan dari gedung parlemen, bukan dari partai politik, tapi dari obrolan warung, komentar Facebook, video TikTok warga perbatasan. Ya, teman-teman, kita sudah simak informasi lengkap bahwa ya, alhamdulillah teman-teman, saat ini Indonesia bukan lagi Indonesia 10 tahun yang lalu, di mana Indonesia dulu memang sangat sering sekali diremehkan, tapi saat ini kita bisa unjuk gigi dengan kedatangan
KRI Garibaldi, ya ini yang nanti bakal dikenal dengan KRI Gajah Mada, kapal induk pertama Indonesia, tentu akan membuat Indonesia makin disegani. Ditambah ya kekuatan ekonomi kita juga sekarang ya gak buruk-buruk banget. Walaupun ya kita harus akui Indonesia masih punya banyak sekali PR, tapi Indonesia sedang berjalan di posisi yang benar. Ya di tengah dunia yang carut marut, ya perperangan di sana sini, kita memantapkan pondasi kita. Kita bersahabat dengan Amerika, bahkan bergabung dengan blok Amerika, bukan karena ya kita mau-mau banget teman-teman, tapi karena Pak Prabowo melihat itu adalah jalan terbaik. Contoh teman-teman, kita lihat Iran, Venezuela, Greenland sekarang sedang diperangi oleh Amerika, dan saat ini harus kita akui belum ada negara yang mampu menyaingi Amerika. Jadi daripada ya kita nekat teman-teman seperti Iran, mungkin ya kita ambil jalan yang paling rasional. Ya, terlepas ini Sabah dan juga Sarawak yang melihat Indonesia sebagai saudara jauhnya, yang melihat Indonesia sebagai ya mungkin negara kampung halaman mungkin ya, itu balikan lagi lah kepada mereka, referendum mereka dulu. Kalau misalnya mau gabung, oke, kita selalu sambut. Kalau misalnya mau merdeka, oke, jadi tetangga yang baik. Karena ya latar belakang Sabah dan juga Sarawak ternyata lebih dekat dengan Indonesia daripada Semenanjung Malaya. Ya, mungkin itu yang teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Kita tentu bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian tuh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum teman-teman. Sampai jumpa lagi.